Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Willy di sini. Hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan tema 3 subtema 1 tentang hak anak. Jadi, kalian sebagai manusia itu memiliki dua hal yang bisa kalian dapatkan dan hal yang harus kalian kerjakan, yaitu hak dan kewajiban yang semuanya harus berjalan dengan beriringan. Nah, pada pelajaran hari ini Bapak harap kalian dalam keadaan yang sehat, kalau ada yang sakit cepat sembuh, supaya kita bisa belajar walaupun secara daring dengan, keadaan yang baik tentu saja. Nah, langsung saja, apakah hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya didapatkan oleh orang lain. Jadi, segala sesuatu, entah itu fasilitas, entah itu produk, entah itu layanan, yang memang diperuntukkan untuk orang tersebut. Kita tahu ada yang namanya hak asasi manusia. Apa itu toh hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada orang ketika dia lahir. Misalnya hak kebebasan, bernafas, mendapatkan makanan, mendapatkan perlindungan. Itu merupakan hak asasi manusia yang memang harus dipenuhi. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang memang seharusnya didapatkan oleh setiap orang. Tentu saja hak satu dengan yang lain, orang satu dengan yang lain, itu memang harus diatur supaya tidak berbenturan. Nah, itu namanya adalah sikap toleransi. Nah, hak apa saja? Kita akan membahas tentang 3 hal. Hak anak, kita bicara tentang anak yang ada di rumah, hak anak ketika dia berada di sekolah, terutama pada situasi pendidikan daring, dan hak anak ketika dia berada di masyarakat. Tentu saja juga ketika, pandemi seperti ini. Pak Willy akan berikan beberapa contoh, nanti kalian bisa explore lagi, kalian bisa cari lagi, hak-hak apa yang bisa kalian dapatkan. Kita mulai dari yang pertama adalah hak anak di rumah. Tentu saja bersama dengan keluarga, apa yang bisa kalian dapatkan, kalian rasakan, ya. Pak Willy, beri contoh yang pertama adalah hak mendapatkan makanan yang cukup. Ketika kalian di rumah bersama dengan orang tua, kalian berhak mendapatkan makanan dari orang tua, dibelikan makanan, dibuatkan makanan. Tentu saja dengan porsi yang cukup dan dengan, menu yang bervariasi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hak kita untuk mendapatkan makanan, tentu saja kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawab ketika kita mendapatkan makanan yang cukup? Yang pertama adalah dengan menghabiskan makanan tersebut. Ketika kita menghabiskan makanan tersebut, maka dampaknya adalah kebutuhan nutrisi kita terpenuhi. Kita makan karbohidrat dari nasi, protein dari ayam atau telur atau tahu tempe, kita dapatkan serat dari sayur. Tentu saja kebutuhan nutrisi kita akan terpenuhi dan badan kita akan sehat. Tetapi jika kita tidak melakukan hak yang kita dapatkan dengan penuh tanggung jawab, tentu saja kita misalnya kita tidak menghabiskan makanan, aku nggak suka sayur, aku nggak mau makan sayur, sayurnya disingkirin aja." Tentu saja kebutuhan nutrisi kita menjadi tidak terpenuhi, serat kita menjadi kurang. Akibatnya apa? Sakit. Kalau kita kekurangan serat, kita susah buang air besar. Kalau kita kekurangan protein, maka kita tidak akan bisa bertumbuh dengan cukup. Stunting dalam bahasa, ilmiahnya, dalam bahasa IPA-nya, kekerdilan. Maka
ketika kita mendapatkan hak kita, kita harus juga melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu yang pertama, hak mendapat makanan yang cukup. Pak Willy berikan contoh yang kedua. Ini mesti kalian di rumah juga, menggunakan. Misalnya hak menggunakan lampu. Ketika kalian mau belajar di sore hari, di malam hari, butuh penerangan yang, mencukupi, kalian akan menyalakan lampu. Nah, menggunakan lampu, menyalakan lampu juga harus diimbangi dengan tanggung jawab. Ketika kalian menggunakan lampu, selesai, menggunakan lampu ya dimatikan. Bukan secara yang tidak bertanggung jawab, dibiarkan dengan menyala terus-menerus. Akibatnya apa ketika lampu itu dimatikan, setelah digunakan atau ketika tidak digunakan, maka energi yang digunakan di rumah itu, listriknya akan hemat dan lampunya, daya pakainya itu terawat. Lampu itu daya pakainya diukur dengan watt per jam. Jadi setelah sekian jam, lampu itu menjadi rusak. Nah, dengan mematikan lampu, kita bisa menghemat penggunaan lampu. Oh, hanya digunakan 15 menit. Oh, hanya digunakan 30 menit, 60 menit. Setelah itu dimatikan, berarti lampu itu menjadi awet. Tentu saja dengan lampu yang awet dan energi yang hemat, pengeluaran biayanya juga hemat. Berbeda jika lampu itu memang dibiarkan terus-menerus menyala. Yang pertama memang boros energi, yang kedua memang lampunya menjadi cepat rusak. Nah, ketika boros energi dan cepat rusak, maka biaya penggantian, biaya pulsa, biaya bayar listrik menjadi lebih besar. Nah, itu contoh penggunaan hak, dalam hari ini penggunaan lampu di keluarga yang dilakukan secara tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Itu dua contoh, Pak Willy hanya berikan 2 contoh yang ada di rumah. Sekarang Pak Willy berikan contoh yang ada di sekolah. Ini hak anak di sekolah, bisa ketika daring atau bisa ketika nanti kita tatap muka secara bergantian. Yang pertama adalah hak mendapatkan pengetahuan. Nah, kita mendapatkan pengetahuan itu bisa dari Google Classroom, presentasi seperti ini yang Pak Willy berikan, ilmu-ilmu yang Pak Willy berikan secara daring, pertemuan Zoom. Nah, hak kalian itu mendapatkan ilmu itu karena kalian sudah belajar di kelas 6. Nah, hak untuk mendapatkan pengetahuan itu jika digunakan secara bertanggung jawab, maka ketika, pelajaran daring kalian memperhatikan, ketika Zoom meeting kalian memperhatikan. Ketika Pak Willy memberikan link YouTube, penjelasan seperti sekarang, Pak kalian memperhatikan, melihat dengan seksama, mendengarkan, mencatat bagian-bagian yang penting yang perlu untuk dilakukan. Bukan bermain gawai saat pembelajaran daring, "Ah, saya pembelajaran daring pakai laptop, di bawahnya ada HP, kemudian, main ML, main Free Fire." Enggak seperti itu. Atau ketika Pak Willy masukkan ini di YouTube, kalian, "Ah, hanya sekedar menonton dan komen." Kalian, setel, kemudian kalian tinggal. Nah, itu hak kalian mendapatkan pengetahuan tidak digunakan dengan baik. Dampaknya apa? Ketika kalian memperhatikan saat pembelajaran daring, memperhatikan penjelasan, maka penjelasannya dapat diterima dengan baik. Oh, Pak Willy mengemukakan ini toh. Oh, Pak Willy mengajarkan tentang ini toh. Ketika ada tugas, kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik. Nah, kalau pembelajarannya tidak diterima dengan baik, maka kalian tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Yang ada, "Ah, aku nggak tahu ah, nggak usah dikerjain aja." Begitu. Itu hak yang bisa, dilakukan di
Sekolah yang pertama. Yang kedua adalah mendapatkan nilai tugas, itu hak kalian mendapatkan nilai tugas. Terutama jika di tugas itu dikumpul dengan tepat waktu, maka Bapak Ibu guru yang, menerima tugas akan dengan senang hati menilai. Tapi ketika tugas itu dikumpulkan tidak tepat waktu, apalagi tidak dikerjakan, ya Bapak Ibu guru tidak bisa menilai kalian, "Loh ini nggak ngumpul tugas kok minta nilai? Loh ini ngumpulnya telat kok minta nilai yang bagus?" Ya Bapak Ibu guru minta maaf tidak bisa. Akibatnya apa? Ketika tugasnya numpuk dengan tepat waktu, numpuk dengan lengkap, dikerjakan dengan baik, kalian akan naik kelas dengan nilai yang baik juga. Efek yang terburuk ketika kalian tidak mengerjakan tugas, tugas kalian, dilakukan dengan sembrono, maka kalian juga akan tinggal kelas. Yang ketiga adalah hak anak untuk di masyarakat. Pak Willy ambil contoh menggunakan fasilitas transportasi. Jika kita naik bis, kemudian kita menjaga kebersihan bis dengan tidak membuang sampah sembarangan, maka penumpang yang lain akan merasa nyaman, bisnya bersih, banyak orang menggunakan fasilitas transportasi, jalannya menjadi aman dan tertib. Tapi kalau kalian menggunakan fasilitas transportasi publik, buang sampah sembarangan, kursinya dicoret-coret, penumpang yang lain tidak merasa nyaman, bisnya menjadi kotor. Banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian yang terjadi apa? Jalanannya padat, macet. Seperti itu. Kemudian kita terbiasa untuk beribadah secara online. Ketika kalian beribadah secara online, kemudian kalian menggunakan gadget, gawai, ketika Bapak Ibu orang tua kalian sedang beribadah, kalian malah nge-game, itu dia namanya tidak menjalankan ibadah dengan baik. Apa dampaknya ketika ibadah itu dilakukan dengan khidmat, kita akan dengan mudah menyampaikan doa-doa kita. Ketika kita sudah menyampaikan doa-doa kita, tentu saja kita hidupnya menjadi lebih bahagia. Oh, doaku dikabulkan oleh Tuhan ya? Oh, aku berdoa untuk mendapatkan nilai yang baik, kemudian aku berusaha dengan semaksimal mungkin, aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Hidupnya menjadi bahagia. Tetapi ketika kalian tidak beribadah dengan tenang, malah main game, ibadahnya menjadi tidak lancar, kalian menjadi gelisah. Kok aku raiso ya iki? Kok aku tidak bisa mengerjakan ya? Aku harus cari bantuan kemana? Hidupnya menjadi kurang berserah diri, mudah marah, seperti itu. Jadi ketika itu sudah dilakukan menjadi hidupnya tidak tenang. Beribadahlah, berdoalah, sama seperti kalian itu ingin, nge-game. Wah aku butuh hiburan ki, berdoa dulu, minta sama Tuhan. Ketika kalian mau belajar, berdoa dulu. Tuhan aku mau belajar, berikan aku ketenangan pikiran, berikan aku, terang di pikiranku sehingga apa yang aku pelajari dapat berguna bagiku. Gunakan itu. Jika hak kalian untuk mendapatkan ibadah dengan tenang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka hidup kalian menjadi bahagia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa saja toh selain yang Pak Willy sebutkan ini, hak kalian yang ada di rumah, sekolah, dan masyarakat? Silahkan kalian cari. Oh, aku dikasih anu Pak, fasilitas sepeda, boleh menggunakan sepeda. Oh, aku diberi fasilitas laptop, Pak. Aku diberi fasilitas handphone, Pak. Nah, itu adalah hak kalian. Nah,
Apakah kalian menjalankan hak itu dengan penuh tanggung jawab? Bentuk tanggung jawabnya apa dari hak yang telah kalian dapatkan? Jika itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kemudian, dampaknya apa? Tapi ketika hak itu tidak dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, dampaknya apa? Nah, ini nanti akan Pak Willy, berikan tugasnya mungkin lewat Google Form. Tapi sekarang kalian cari dulu, apakah kalian melakukan hak kalian dengan bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab? Apakah kalian mendapatkan dampak dari hak kalian yang bertanggung jawab atau kalian mendapatkan dampak dari hak kalian yang tidak bertanggung jawab? Ini penjelasan dari Pak Willy tentang hak anak dan tanggung jawab serta dampaknya untuk pembelajaran tema 3 subtema 1. Sampai ketemu di pembelajaran yang lain. Tetap sehat, tetap prokes. Mari kita berdoa semoga tatap muka bisa segera dijalankan. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Dah.